Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita lanjutkan surat Asy-Syura ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang idza asyabahum, ketika menimpa hum, pada mereka, apa al ba'yu, kedurhakaan, maksudnya kezaliman. Hum, adapun mereka, iku yantashiruna, meminta pertolongan mereka. Maksudnya yantashiruna itu membela diri dengan cara membalas, ya. Maksudnya membela diri dengan cara membalas. Jadi orang-orang yang ditimpakan ke dia, ya, orang-orang yang tertimpa kedurhakaan, maksudnya dizolimi. Jadi orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang dizolimi, ya, mereka itu punya hak, ya, punya hak untuk membalas kezoliman mereka. Contoh, ada si A dan si B. Lah, si A ini dia katakanlah memukul si B, ngeplak, mukul lah. Nah, si A menzalimi si B. Lah, si B ini punya hak, ya, punya hak untuk membalas si A. Ya, balik dikeplak genti, balik dipukul genti, itu si B punya hak untuk itu, ya. Tetapi perlu dipahami, perlu diperhatikan, ketika kita dizolimi, ya, kita kan punya hak untuk membalas kezaliman tersebut, ya. Tapi perlu diperhatikan, ketika kita dizolimi, katakanlah di level 1 atau tingkatan 1, maka kita membalasnya dengan tingkatan yang sama dengan tingkatan 1 atau level 1 itu. Jadi ketika kita dipukul, ya, misalnya di bagian mana? Bagian punggung lah. Lah, kita punya hak untuk memukul bagian punggung mereka yang menzalimi kita itu. Enggak kok kita malah mungkin di situ njewejek kepalai atau menendang kepalai dengan ditawendang ngono sampai sirai ngawal lu ta apa ngono.
Jangan, nggak boleh. Jadi kita punya hak untuk membalas kezoliman yang ditimpakan kepada kita, ya sesuai apa yang mereka timpakan kepada kita. Jadi sebanding atau setara lah, nggak boleh dilebih-lebihkan, karena nanti jatuhnya kita yang malah menzolimi mereka. Ya. Jadi ada batasannya, harus seenggaknya setara lah dengan kezoliman mereka yang ditimpakan kepada kita, seperti itu. Wajah, tujuannya wajazau, dan adapun wajazau sayyiatin, dan adapun balasannya saya ulangi, mohon maaf, dan adapun balasan suatu kejelekan iku sayyiatun, satu kejelekan, mithluha, yang semisal satu kejelekan. Nah, ini jadi balasannya yang diperbolehkan itu ya kita membalas sesuai dengan apa yang ditimpakan kepada kita. Ketika kita dizolimi dengan satu kejelekan, maka kita balasnya ya dengan satu kejelekan juga. Lalu faman, maka barang siapa afa yang memaafkan dia, maksudnya afa anil zalim, memaafkan dari kezaliman mereka yang ditimpakan kepada kita, wa aslaha, dan berbuat baik, maksudnya bil afwi bainahu wa bainal dhalim. Jadi berbuat baik di sini yaitu mau menjaga hubungan baik antara dia dengan orang yang menzoliminya, ya. Fa ajruhu, maka adapun pahala Allah atas Allah. Nah, orang yang ketika dianiaya, ketika dizolimi, lah kok dia lebih memilih untuk memaafkan orang yang menzolimi dirinya, dan dia mau menjaga hubungan baik, mau memperbaiki hubungan baik dengan orang yang menzoliminya, maka balasannya itu atas Allah. Jadi Allah yang akan membalas pada perbuatannya itu. Innahu, sesungguhnya Allah, iku la yuhibbu, tidak senang sapa Allah, ya, tidak senang sapa Allah adz-dzalimina, kepada orang-orang yang menganiaya. Orang-orang yang menganiaya ini ya orang yang lebih dulu berbuat zalim itu, ya. Kalau contoh kasusnya tadi ya si A itu, ya. Jadi Allah nggak suka terhadap kepada orang-orang yang lebih dulu berbuat kezaliman, seperti itu. Nah, ayat 39, ayat 40 itu mansuh. Nansehnya di ayat 43. Ya.
walaman dan niscaya orang intasoro yang membalas sapa man ba'da zulmihi setelah penganiayaannya orang faulaika maka adapun demikian itu man iku ma tidak ada alaihim atas mereka man min sabilin dari suatu jalan. Oke, jadi dan niscaya orang-orang yang membalas penganiayaan yang telah dilakukan kepadanya, ya, membalas penganiayaan yang telah dilakukan kepada dirinya, maka bagi mereka itu tidak ada suatu jalan. Maksudnya di sini ketika si A memukul si B dan si B balas memukul si A, nah si A ini nggak boleh balas ganti memukul si B. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi ya udah impas gitu. Sing si A ojo bales maneh, lek bales maneh berarti teh boleh maneh, bales maneh si B. Jadi orang yang menganiaya itu udah nggak punya hak lagi untuk membalas orang yang dianiaya, karena mungkin dengan kezaliman mereka, ya katakanlah si A dan si B tadi, si A memukul si B lah, terus B memukul si A ini merasa dia dizalimi sama si B karena dia dipukul, padahal dia dipukul karena perbuatannya sendiri, karena kezalimannya sendiri terhadap si B. Lah di sini orang yang zalim, orang yang menganiaya terlebih dahulu itu enggak punya hak untuk membalas orang yang dianiaya ketika orang yang dianiaya itu membela dirinya dengan cara balas seperti itu, ya. Atau min sabilin ini, ma'alaihim min sabilin ini bisa diartikan dia tidak mendapatkan dosa atas pembalasannya itu, atas membela dirinya tersebut, ya. Tuh. Jadi ayat 39 sampai ayat 41 itu adalah masalah penganiayaan, bukan masalah kisos, ya. Jadi ayat 39 sampai 41 ini itu kaitannya dengan
penganiayaan, bukan dengan kisos. Lah, bila sesama orang iman ya, yang melakukan kezaliman itu orang iman, dan yang dizalimi itu orang iman, maka ayat 39 sampai 41 itu mansuh nansehnya ayat 43. Tetapi kalau yang melakukan penganiayaan ini adalah orang kafir dan korbannya adalah orang iman, maka ayat 39 sampai 41 itu mansuh nansehnya safe ya. Nansehnya safe, langsung diperangi, nggak ada kata maaf. Seperti itu. Lah, lalu di sini ada penjelasan tambahan. Jadi para ulama itu berselisih tentang ayat 39 sampai ayat 41. Ya, berselisih masalah mansuh nansehnya itu. Nah, pendapat yang pertama, ayat 39 sampai 41 itu mansuh nansehnya ayat 43 ya. Lah, kenapa kok di mansuh ya? Karena ini kalau yang menganiaya itu orang iman dan yang dianiaya itu juga orang iman, maka dianjurkan ya, maka diusahakan timbal baliknya dari si korban ini adalah mau memaafkan kepada orang yang menganiaya. Tuh, jadi diharapkan orang yang dianiaya itu mau memaafkan orang yang menganiaya karena sesama orang iman. Maka dari itu ayat 39 sampai 41 di mansuh nansehnya ayat 43. Seperti itu. Arek iki asine mau wayare. Aku mendino di apa gawe puki. Tapi berhubung padha-padha wong imane ya, padha-padha apa saudara seimane, ya wis tak apurane, tak maafkan. Tuh, anjurannya seperti itu ya. Lah, terus pendapat yang kedua ya. Pendapat yang kedua mengenai ayat 39 sampai 41 itu tidak mansuh karena sabar dan mengampuni itu adalah
fadilah atau keutamaan dari orang yang dizolimi itu. Lah, sedangkan membalas ya, membela diri tadi itu dengan cara membalas itu adalah sebab akibat yang dilakukan oleh orang yang zalim. Gitu. Jadi pendapat yang kedua ini tidak memansuh ayat 39 sampai 41 karena sabar dan pengampunan itu adalah keutamaan dari si orang yang dizolimi. Adapun dia tidak mau mengambil keutamaan itu dan lebih memilih untuk membela diri, mungkin ya, untuk membalas orang yang menganiaya, itu ya tidak apa-apa, karena ini adalah hubungan sebab akibat antara orang yang dizolimi dan orang yang menzolimi, seperti itu. Karena terkadang orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang menganiaya itu dia nggak tahu kalau itu salah dan dilakukan kepada orang lain. Dia nggak tahu kalau yang dia lakukan itu salah. Contohnya moro-moro ngeplak, mukul kepala orang dari belakang, powak. Ya karepe ya apa? Dia nggak rumangsa salah karena mungkin ya udah habitnya dia mungkin ya. Nah, dengan kita membalas ya, dengan kita membalas mau membela diri balik ke pagenti sirai, itu ada kemungkinan dia itu sadar bahwa yang dilakukan salah, dan juga orang yang dianiaya ini tadi membela harga dirinya, membela martabatnya sendiri. Karena mau bagaimanapun kepala itu adalah kehormatan kita. Kok tiba-tiba disentuh dengan cara yang tidak terhormat ya, kita punya hak untuk marah dong, ya kan? Kemuliaan kita kok diperlakukan tidak semestinya, ya kita punya hak untuk marah. Itu ya. Dengan membela diri, membalas perbuatan tadi itu, yang pertama ada kemungkinan dia sadar bahwa yang dilakukan salah dan mau berubah sehingga kebiasaan itu tidak diulangi lagi. Lalu yang kedua itu sebagai bentuk pembelaan kepada diri kita sendiri, bahwa kemuliaan kita nggak boleh disentuh dengan cara yang nggak terhormat lah, seperti itu. Sehingga dari ini tadi, orang yang membalas pada kezaliman seseorang itu malah dikatakan sebagai orang yang terpuji, dan juga dia juga dapat pahala dari Allah, gitu ya, seperti itu. Innama, sejatinya, asabilu, adapun jalan, alalladzina, atas orang-orang, yatlimuna, yang menzolimi mereka, annasa, pada manusia ya. Sejatinya jalan atas orang-orang yang menzolimi pada manusia. Jalan di sini maksudnya itu dia akan dibalas sesuai kezaliman. Maksudnya dibukakan pintu untuk membalas orang yang melakukan kezaliman ya. Jadi dibukakan pintu untuk dibalas
dibalas atau disediakan jalan untuk dibalas sebab kezalimannya mereka kepada manusia. Wa yabghuna, dan mencari mereka, maksudnya mengerjakan mereka fil ard, di dalam bumi, bighairil haqqi, dengan selain kebenaran, dengan selain kebenaran. Dan juga orang yang punya ini diperbolehkan untuk dibalas perbuatannya. Nah, dibalas perbuatannya. Orang yang dapat kita balas perbuatannya itu yang pertama adalah orang yang suka menganiaya kepada manusia, ya. Penjelasannya ya seperti di atas tadi. Jadi kita dizolimi, lalu kita punya hak untuk membalas mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang di situ suka berbuat selain kebenaran di dalam bumi. Maksudnya dia suka sekali berbuat maksiat, ya. Ya maluna fiha bil masyi. Jadi mereka itu berbuat maksiat di dalam bumi, ya. Ini yang kedua, ini itu oleh Allah diperbolehkan untuk dibalas seperti itu, ya. Oleh Allah diperbolehkan untuk dibalas. Lah contohnya yang kasus kedua ini itu kalau orang minum arak, orang mabuk, itu sebenarnya kita boleh loh memukuli dia, itu boleh, ya. Ono wong ketok wong mendem nak tengah dalan ngono adewe ngopo ya enggak apa-apa. Malah diperbolehkan oleh Allah, ya. Malah ya dianjurin aja, gepono, ya. Karena supaya dia tahu, supaya dia sadar bahwa yang dilakukan itu salah, dan supaya mengarahkan dia ke arah yang lebih baik, supaya dia mau tobat, ya. Termasuk salah satu kita melarang atau amar ma'ruf nahi mungkar, ya seperti itu. Ada kalanya ya dengan kekerasan, dengan fisik tuh, ya. Tuh. Ulaika, adapun demikian itu mereka, lahum iku bagi mereka, azabun, adapun siksaan, alimun yang menyakitkan, ya. Dan mereka itu orang-orang yang suka berbuat kezaliman, orang-orang yang suka berbuat maksiat di dalam bumi, ya. Mereka besok di hari kiamat akan mendapatkan siksaan yang menyakitkan. Enggak harus nunggu di hari kiamat, wong di dunia aja dia udah diperbolehkan untuk dibalas kok, ya. Diperbolehkan untuk dibalas. Tapi ada beberapa
perbuatan itu yang balasannya sudah ditentukan di Al-Qur'an, hukum had namanya. Ya. Misal hukumnya orang yang mencuri itu dihukumi apa? Dihukumi kedua tangannya dipotong. Lah, ini kan ada suatu perbuatan dan perbuatan itu sudah dihukumi di dalam Al-Qur'an. Itu namanya hukum had. Ya. Jadi orang yang mencuri itu balasannya kedua tangannya ini dipotong seperti itu. Ya. Atau orang zina, kalau dia belum menikah terus melakukan perzinaan, maka dihukumi dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Kalau orang itu sudah menikah lalu melakukan perzinaan, maka dihukumi rajam. Ya. Rajam itu jadi seluruh tubuhnya dikubur di dalam tanah, menyisakan leher ke atas, terus dilempari batu sampai mati seperti itu. Ya, itu ya termasuk siksaan juga. Di dunia disiksa, di akhirat juga disiksa gitu. Jadi urip nang dunia ini aja aneh-aneh, sing taat, sing gampang diatur, ben nggak menyusahkan dirinya sendiri juga, ya kan? Wis nak dunia iki pomo uripe wis miskin, larat, yo atik pelanggaran had sisan, ya kan? Zina sisan. Akhirnya dikuateni mau dirajam, wis nak dunya gak enak menenak, akhirat jadi lepokno neraka sisan. Nauzubillah min dzalik. Jangan seperti itulah. Ya. Kehidupannya enggak ada manfaatnya orang-orang seperti itu. Ya. Oke. Walaman dan niscaya orang, ini sebagai nasehnya tadi ayat 39 dan 41. Sobaru yang bersabar, mereka bersabar tidak mau membalas kezaliman mereka yang ditimpakan kepada dia. Oke. Wa ghafara dan mengampuni, maksudnya membiarkan. Jadi tajawaru an zalimihi, mengampuni dari orang-orang yang menzaliminya. Inna dzalika, sesungguhnya demikian itu, iku lamin, niscaya orang azmi, saya ulangi, iku lamin azmil umur, niscaya orang
Oh, mohon maaf. Jadi iku lamin niscaya orang asmil umur tetapnya beberapa perkara, ya, tetapnya beberapa perkara. Maksudnya al matlubat syar'a. Jadi secara syariat agama ya memang yang diharapkan itu seperti itu, ya, yang diharapkan seperti itu. Min khairil umur, dari baiknya beberapa perkara. Jadi dan niscaya orang yang mau bersabar, tidak membalas perbuatan zalim mereka, dan mau mengampuni atau membiarkan jano ape di bales sakno, ya delokane kok sawangane sakno, terus ade ya padha-padha imane, wis dimaafkan, dibiarkan. Lah sesungguhnya yang dia kerjakan itu, ya perkara yang dia kerjakan itu termasuk perkaranya orang-orang yang tetap, atau maksudnya ya secara syariat agama timbal balik atau reaksi yang diharapkan ya seperti itu. Ketika kita dizalimi, ketika kita dianiaya, ya reaksinya itu ya kita balik apa? Menunjukkan rasa kesabaran kita dan pemaafan kita. Secara syariat harapannya begitu, dan itu termasuk dari baiknya beberapa perkara, seperti itu, ya. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian. Muga-muga Allah paring barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.